ke sini, kamu... Apa yang dilakukan seseorang adalah untuk dirinya sendiri. Baiklah, tinggalkan semua hal ini dan katakan padaku apa yang harus kulakukan. Aku tahu itu, Bibi Amtul akan melewati semua batas dibalas dendam. Tapi apa yang terjadi pada Paman Avan? Saya menerima bahwa dia marah dengan ayah. Namun kematian menghapus semua keluhan. Abi, tolong. Tinggalkan sekarang. Aku tidak ingin membahasnya lebih lanjut. Saya sudah sakit kepala parah, dan sekarang Anda. Apa yang Anda harapkan di rumah ini selain sakit kepala? Kakak suruh wanita ini keluar rumah. Aku tak tahan wajah dan suaranya. Siapa yang menyuruhmu melihat wajahnya? Kenapa kamu marah karena dia? Saat ini, kita tidak akan membuang-buang energi kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Dipahami? Kamu ada di mana? Beritahu saya, tidakkah kau tahu dia menangis sekeras itu? Itu bukan urusanmu untuk bertanya kemana kami pergi. Wah, banyak sekali yang terjadi tapi dia masih tetap keras kepala. Tidak tahu bagaimana Tuhan menciptakan gadis ini. Berhentilah melakukan penelitian terhadap saya. Tidak ada seorang pun yang bisa memahami saya dengan mudah. Apapun kondisinya, dialogmu tak pernah berakhir. Kau tinggalkan dialogku. Biarkan aku melihat bagaimana cara menanganinya. Halo, iya Faras. Kami akan mendapatkan CCTV footage dalam 2 atau 3 hari. Setelah itu, akan menjadi mudah bagi kita. Aku ingin melakukan pekerjaan Faras. Saya mengerti krisis keuangan yang kalian alami. Dan aku tidak ingin kamu dan Momina melakukan kerjaan itu. Jadi apa yang akan kita lakukan? Kami akan mengambil bantuan dari Anda. Dan kemudian semua orang akan mengolok-olok kita. Kita sudah terbebani Om Avan. Generasi Anda dan generasi saya tidak berbeda sekarang. Dan jika itu masalah kebaikan, jadi ambillah uang dariku sebagai pinjaman, dan akan membayarku kembali. Hipotesa. Halo Arham, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Kamu di mana saja, kawan? Apakah kamu ingat, ada satu pertandingan tersisa antara kamu dan aku? Jadi katakan padaku, jadi kapan kau akan... Kapan pun kamu mau. Abi, kamu... Mengapa? Tidak bisakah aku berada di sini? Kalian, apakah kalian saling sebelumnya? Kami tahu tapi tidak sekarang. Apa yang terjadi padamu? Wah, dia adalah putri bungsu pamanku. Dia sangat dekat. Untuk kami. Oh, oke. Apa kabar Sami? Dan bagaimana kabar Paman Abrar? Paman Abrar telah meninggal. Sami masih hidup dengan kakak perempuannya yang seibunya. Apa yang kamu... Kenapa kamu memberitahu kami? Kami telah mencoba memberitahu Anda. Kakak meneleponmu. Tapi pada hari itu kamu punya pertunangan. Elku di sini. Apakah ada yang melihatnya? Ya, sebenarnya. Disinilah dan Fiza menyerahkannya padaku. Lihat. Jika ada gadis lain, dia pasti akan memeriksa semuanya. Pesan Anda. Benar-benar minta maaf Abi. Aku tidak percaya banyak hal yang terjadi. Telah terjadi. Kami juga tidak percaya hal ini. Ketika seseorang terbunuh, jadi tidak mudah untuk mempercayainya. Ayo kita pergi, Fas. Abi, dengarkan aku.
सजना वे Halo. Iya, Fiza sayang. Bibi, ada kejutan untukmu. Nyatanya, aku sendiri juga terkejut. Ini seharusnya menjadi sebuah kejutan bagi Anda. Apa? Apa yang kau katakan? Kejutan, syok. Baiklah, kamu akan segera datang. Apa yang telah terjadi? Apakah kamu tidak ingin pergi berbelanja? Belanja. Bibi, aku pikir cara kamu bersemangat saat berbelanja. Belanja ini harus dibatalkan. Kenapa kau membuatku kesal, Fiza? Setidaknya katakan padaku apa yang terjadi. Anakmu tersayang Arham. Pada saat ini, bersama mantan tunangannya, di rumahnya. Bagaimana itu mungkin? Ini yang Aku menguntitnya dan ketika aku datang ke... Jadi aku jadi tahu kalau ini adalah rumah Momina. Dan faktanya, anakmu sudah masuk ke dalam rumah. Oke, kamu tetap di sana. Aku datang. Kamu jangan khawatir sayang. Aku tahu betul wajah asli orang-orang seperti itu. Dan aku tahu bagaimana cara mengatasinya. Bibi tolong, tak perlu datang ke sana kemari. Seluruh hidupmu akan menghabiskan seperti ini tapi hal ini tidak akan pernah berhenti. Kalian menjadi bahagia dengan saling menghina. Tapi aku tidak punya hubungan dengan ini. Tolong keluarkan aku dari sini. Semua hal ini. Lihat Fiza, kebiasaan Anda dengan mengambil segala sesuatu secara praktis. Tolong kendalikan itu sayang. Kita harus mengambil beberapa keputusan demi kebahagiaan. Dan beberapa persyaratan kita harus mengambilnya. Jangan hentikan aku dari itu. Aku akan datang ke sana. Masa depanmu akan aman. Percayalah padaku. Bibi, aku tidak tahu sedikit pun tentang masa depan. Tapi saat ini hadiah Arham dan Momina tampaknya sangat menyenangkan. Aku pulang ke rumah dan kalian akan membahas masalah ini sebagai terakhir. Apa yang aku lakukan untukmu, Arham? Gadis itu terkena mantra. Bung. Aku tidak punya kata-kata untuk menjelaskan diriku sendiri. Pada suatu titik dalam hidup, aku akan merasa sangat memikirkan hal itu. Tapi ini semua. Aku sudah bilang padamu, bahwa ini adalah hidup kita dan keputusan juga akan menjadi kita. Kamu tidak peduli tentang kebahagiaan dan kasih sayangku. Kata kasih sayang ini. Singkirkan ini dari hidupmu. Hidup bisa dijalani tanpa kasih sayang. Tapi hidup tidak bisa dihabiskan tanpa. Kamu telah menjadi sangat kesepian. Aku mulai khawatir padamu. Tidak. Aku tidak sendirian. Aku punya Sami. Dan Abir juga. Keduanya adalah setelah kematian ayah, aku tidak akan pernah berpikir untuk meninggalkan mereka. Mungkin untuk menanggung semua kesulitan ini, alam telah mengajarku banyak hal. Momina, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Sikap keras kepalamu telah menghancurkanku. Apakah kamu tahu betapa kesepiannya aku tanpamu? Aku punya segalanya untuk hidup. Tapi perasaan untuk hidup. Perasaan ini milikmu. Aku sangat merindukanmu. Dirimu sendiri. Jangan khawatir tentang aku. Fiza adalah gadis yang sangat baik.
akan sangat menjagamu. Semua orang baik. Hanya aku yang tidak baik. Tidak masalah apakah dia peduli padaku. पल पल में लम्हों में है कैसे भुलाऊं मैं तुझे अक्स तेरा ही जाना नींदों में सपनों ने है कैसे बताऊं मैं तुझे तुम दूर हुए मजबूर हुए हम कैसे करें ये दर्द बयां रेजा रेजा सब ख्वाब हुए छम छम बरसे प्यासी अखियां Mama, kamu ada di mana? Sudah berapa lama aku menunggumu? Jangan mengubah rencana pada waktu terakhir yang tepat. Suasana hatiku menjadi buruk. Kamu berbicara tentang suasana hatimu dan di sini orang tua mereka sudah memberi mereka. Saya pikir saya harus mengambil semua kemewahan dari kamu. Begitu juga. Kamu mengerti. Apa yang bicarakan? Apakah ada hal baru terjadi hari ini? Bukankah bab tentang orang-orang aneksasi sudah ditutup? Itu adalah cerita lama. Tapi disinilah muncul perubahan baru. Di satu sisi ada ego dan di sisi lain kekeras kepalaan Arham. Tapi Bibi, tapi kamu tidak tahu satu hal. Gadis itu memberimu persaingan sejak awal. Hari. Jadi gadis itu memberimu persaingan sejak awal. Hari. Tapi kamu tidak menyerah. Dan dia selalu memenangkan permainan. Omong kosong, apa yang kamu katakan? Apa itu kemenangan dan apa itu kekalahan? Gadis itu tidak berharga sehingga namanya harus dibicarakan. Di sini. Fiza, Arham akan menikah denganmu saja. Dia akan menikahimu atas kemauannya sendiri. Kalian benar sekali. Ambillah keputusan apapun yang Anda inginkan dan lakukan apapun. Keputusan akhir akan bergantung. Dan tahukah Anda bahwa semua keputusan yang diambil Arham tidak? Keputusannya itu hanya reaksi atas penyangkalan Momina. Dan bagaimana aku tahu ini? Putra kesayanganmu sendiri sudah menceritakan hal ini kepadaku. Dia telah meminta waktu padaku. Dia memintaku waktu untuk keluar mabuknya. Apakah saya tidak layak? Apakah saya tidak punya pilihan lain untuk menikah? Aku tidak menginginkan bantuan dari pernikahan ini. Luar biasa, dia akan menikah denganku. Semua ritual akan dilakukan bersamaku, tapi ada seseorang yang lain di hatinya. Aku tidak bisa menerima ini. Tidak ada hal seperti itu yang akan terjadi, Fiza. Jangan bandingkan dirimu dengan gadis itu, sayang. Mama, dia pun tidak akan menurutimu. Dia juga tidak akan senang dengan Fiza. Percayalah secepatnya. Aku juga kenal dia. Gadis-gadis kelas menengah ini mempertimbangkan semua hal. Egois. Mereka akan mengorbankan segalanya dalam emosi. Tapi sayang, Arham hanya akan menikah denganmu. Aku berjanji padamu dan dia akan membuatmu sangat bahagia. Aku bisa melewati semua batasan demi kebahagiaanmu. Anggap saja ini sebagai kekeraskepalaanku atau hak ibu. Hei Tuhan, di luar terlalu panas. Saya merasa dehidrasi. Ambil ini semua. Belanjaan sudah sampai. Aku sudah memberikan uang kepada Zaiba, jiwa yang malang. Dia sangat baik. Dia bilang aku akan membawa belanjaan ke rumahmu. Apa? Kenapa Bibi Zaiba membawakan belanjaan untuk kita? Kamu sudah gila? Ya.
Aku sudah gila dan terjebak di sini dalam masalah ini. Mereka tidak punya uang. Dan lihatlah kata-kata mereka. Dan bagaimana dengan saudaramu yang menurutmu adalah pahlawan, dan kamu melibatkan dia dalam segala hal? Apakah Anda punya ide? Ayahmu tidak meninggalkan begitu banyak harta untuk kita. Dia meninggal dan tinggalkan apapun. Kami tidak punya apapun untuk dibelanjakan. Apa? Aku pergi. Setelah mengambil semua uangnya, kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak punya uang. Jadi apa? Mereka memanggilku. Aku sendiri tidak pergi ke sana. Ikut iri juga dengan ini. Aku juga tidak merasa cemburu. Aku juga tidak punya waktu untuk semua hal bodoh ini. Lihat. Ada peralatan dapur dan bawakan barang-barang untuk Sami juga. Itulah yang aku katakan padamu bahwa jumlah yang mereka berikan padaku. Saya hanya membeli obat-obatan. Omong-omong. Orang-orang kantor memberitahuku bahwa ayahmu mengambil banyak pinjam. Itulah sebabnya mereka memberi kami uang setelah mengeluarkan uang untuk pinjaman. Dan kita tidak mendapatkan apapun. Meminjamkan. Bagaimana ini mungkin? Ayah tidak memberitahu kami tentang hal itu. Ayo, jika Anda mengatakan bagaimana mungkin. Jadi, saya punya banyak hal. Bayi ini juga seharusnya tidak lahir di usia ini. Kemudian ibumu meninggal. Jadi dia menikah denganku dan membasuh rumah ini. Dan setelah itu sendiri meninggal. Beritahu saya, ini seharusnya tidak juga, kan? Kamu membawa hal ini ke masa lalu. Aku hanya bertanya. Mengapa ayah menginginkan pinjaman itu? Hei, bagaimana aku tahu mengapa dia mengambil pinjaman itu? Kamu harus bertanya padanya kapan dia masih hidup. Dia mungkin membutuhkan itu. Dan orang-orang kantoran itu, mereka bukan saudara kita. Bahwa mereka tidak akan menagih pinjaman dari kami. Bahkan saudara tidak memberi keringanan jika ada pinjaman. Tapi bagaimana kalian tahu itu? Beritahu saya, kalian tidak tahu bagaimana cara memenuhi hubungan dengan kerabat. Jika Anda menghabiskan waktu bersama mereka, Anda akan mengetahuinya. Hidup kami berjalan baik meski tanpa saudara. Aku bisa melihatnya. Omong-omong, kerabat Anda datang untuk menyampaikan belasungkawa. Apakah semuanya baik-baik saja? Dia menyadari awal bahwa aku punya. Jika ada yang datang ke sini, kan belasungkawa. Jadi tidak bisa menghentikan mereka. Menghentikan mereka adalah hal yang lain. Pintu tidak boleh dibuka untuk kerabat seperti itu. Betapa egoisnya mereka. Mereka menjalin hubungan kapanpun mereka mau dan pada saat yang sama memutuskan bukan hal yang baik. Dia tidak datang untuk hubungan. Dia datang untuk menyampaikan belasungkawa. Omong-omong, itu adalah hal yang baik. Setidaknya mereka menyadari hal itu. Ngomong-ngomong, kamu tidak peduli dengan hubungan ini. Ada banyak hubungan untukmu. Tolong berhenti mengkhawatirkanku. Terakhir kali aku pergi menemui Abrar. Aku sedang marah dan aku sudah mengakhiri semua hubungan dengannya. Dia tidak datang menemuiku atau egoku mengizinkanku pergi dan menemuinya. Sangat menyedihkan. Aku berharap aku tidak melakukan hal itu. Aku akan mengingat ini selama sisa hidupku. Aku tidak bersamanya. Aku juga sangat sedih. Fiza dan ibu sama-sama tahu ini dan mereka berdua menyembunyikannya dari saya. Ibu akan melakukan ini kebencian. Aku tidak pernah memikirkan hal itu. Dan Fiza, apa yang lakukan itu? Ibumu tidak berbuat baik dengan menyembunyikan berita kematian Abrar. Tapi yang menyedihkan adalah dia tidak memiliki kehidupan yang penting dan orang yang sudah meninggal untuk mencapai apa yang dia inginkan. Dia bisa melakukan apa saja. Tapi ayah, ini bukan cinta sejati. Ini adalah keegoisan yang mutlak.
Kamu tidak tahu betapa sedihnya aku atas apa yang telah dilakukan Mama. Yang terhormat, saya dapat memahami situasi Anda. Tapi aku juga tahu tentang sifat Amtul. Dia sangat mencintaimu. Tapi lebih dari itu dia mencintai dirinya sendiri. Dia tidak bisa melihat siapapun di depannya. Papa, aku merasa sangat terganggu di sini. Rasanya seperti aku berada di dalam penjara. Tolong biarkan aku di sini. Aku tidak bersama Momina di saat-saat tersulitnya. Apa yang bisa menjadi ujian besar bagi saya selain itu? Semuanya akan baik-baik. Harap yang terbaik. Semuanya akan baik-baik saja. Halo. Halo, mengapa kamu datang seperti ini? Hei, apa yang bisa kukatakan padamu? Aku sedang dalam masa idah. Saya keluar rumah sambil bilang mau minum obat. Saya peduli. Semua hal ini juga. Aku memakai abaya ini karena jika tetanggaku melihatku keluar, jadi dia tidak membiarkanku pergi. Haruskah kita membahas sesuatu yang penting? Kita bisa membicarakannya nanti. Demi Tuhan aku sangat lapar dan aku muak makan kacang lentil tiap hari. Pesan yang bagus untukku. Minum jus ini untuk saat ini. Di luar terlalu panas. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi sampai kau memanggilku ke sini? Kamu harus meneleponku di rumah agar bisa berbicara dengan mudah. Begitulah cara aku bisa melihat rumahmu juga. Lagi pula kita saudara. Bagaimana menurutmu? Aku memanggilmu ke sini untuk hubungan ini. Apa tujuannya kalau tidak ini? Ngomong-ngomong, dari mana kamu mendapatkan nomorku? Aku pikir kamu tidak tertarik untuk datang ke rumahku. Itulah mengapa kamu memanggilku ke sini. Bagaimana aku mendapatkan nomormu? Bagaimana aku meneleponmu? Ini, hal-hal itu bukan urusanmu. Yang penting bagimu adalah mengapa aku meneleponmu. Itu maksudku. Sekarang katakan padaku apa masalahnya. Sebenarnya masalahnya adalah, aku ingin kamu membawa Momina sejauh ini. Jauh dari kehidupan anakku. Bahwa anakku tidak akan pernah melihat wajahnya lagi. Apa maksudmu? Artinya sangat jelas dan sederhana. Lakukan sesuatu yang akan membuat Momina menjadi tidak berguna bagi Arham. Arham sangat tidak patuh padaku karena dia. Itu yang tak dapat aku tanggung. Astaga. Apa yang mengejutkan dalam hal ini? Kita sangat membenci beberapa orang sehingga terkadang kita berpikir untuk membunuh mereka. Benar-benar. Tapi saudari Amtul, jika kita membunuhnya, di mana kita akan menguburnya? Ini tergantung kamu. Apa yang akan aku lakukan? Oke. Aku akan memberitahumu saat menelepon. Arham, saya ingin mendiskusikan suatu hal penting dengan Anda. Bisakah kita keluar? Aku sedang tidak ingin keluar. Kamu bisa pergi. Bagaimana aku bisa pergi sendiri? Aku ingin pergi bersamamu. Fiza, tinggalkan aku sendiri. Aku tidak ingin pergi. Aku mengalami sakit untuk beristirahat. Kita bicara nanti saja. Arham, kenapa kamu marah padaku? Apa yang ingin kau buktikan? Bahwa semua ini salahku? Waktu itu tidak bisa kembali. Jadi tinggalkan saja. Arham. Lihat, aku gadis yang sangat terus terang. Saya tidak mencampur adukan hal-hal tersebut.
Saya melakukan ini karena Bibi menyuruhku melakukan itu. Dan bagaimanapun juga, saya pikir benar. Orang-orang ini tidak mampu membuat kita dengan mereka. Siapa yang mampu dan siapa yang tidak? Bagaimana Anda bisa memutuskan tanpa bertemu mereka? Ini bukan apa yang katakan. Ini yang Bibi katakan padaku. Dengarkan Visa, kita berdua harus menjalani hidup bersama. Hal yang penting adalah seberapa besar pemikiran kita. Serupa. Ibu. Segalanya, Momina adalah temanku. Jadi sekarang, apakah dia teman sampai sekarang? Dia akan selalu menjadi temanku. Tidak peduli bagaimana keadaan antara kita. Tidak peduli seberapa besar kita marah. Tapi tempat Momina di hatiku. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Apa perilaku ini? Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak ada. Bodoh. Dia tersipu. Mengapa keponakanmu ini datang ke sini setiap hari? Ketika ayah masih hidup, dia diizinkan datang ke sini. Jadi kenapa dia datang ke sini? Hei Tuhan, apa yang dia katakan padamu? Kurir. Kasit kamu di mana? Bibi, aku pergi mengambilkan air untukmu. Lihat, dengarkan aku. Jika kamu ingin bertemu dengannya, kamu harus pergi ke rumahnya. Tapi dia tidak akan datang ke sini. Lebih baik jika kamu menjelaskannya dengan kata-katamu sendiri. Hei gadis, dengarkan aku. Aku membesarkannya seperti seorang anak laki-laki. Di mana aku akan tinggal? Dia akan tinggal bersamaku. Rumahku adalah rumahnya. Aku sendiri yang meneleponnya. Saya ingin pergi ke pasar dan menjual cincin itu. Jika Anda ingin menjual cincin atau anting Anda, aku tidak peduli sama sekali. Tapi orang ini tidak akan datang ke rumahku. Ya, itu hanya rumahmu. Saya pikir kita akan tetap menyewa rumah ini. Aku hanya ingin membantuku. Apa yang sudah tadi? Kamu marah. Berhenti bicara omong kosong. Jangan bicara padaku. Mengerti? Toba-toba. Lihatlah dia. Perhatikan perilakunya. Bibi, sekarang aku hanya ingin gadis ini. Kata-katanya bagaikan cabai pedas dan wajahnya bagaikan tomat merah. Jika gadis ini datang ke dalam hidupku, jadi akan menyenangkan menghabiskan hidup bersamanya. Baru saja memperbaiki pernikahan kami secepatnya. Datanglah ke sini dulu dan nikmatilah nanti. Lihat. Tidak perlu melakukan sesuatu yang buruk. Cabai hijau ini. Dia akan memberimu pelajaran yang bagus. Kamu tidak peduli padanya. Jika kamu tidak melakukannya, katakan padaku. Aku tahu betul bagaimana cara lain untuk mematuhiku. Kau hanya serahkan padaku. Aku katakan padamu. Jangan berpikir untuk melakukan hal buruk. Ketika semua hal bisa terjadi dengan lancar. Jadi apa perlunya melakukan hal buruk? Kehormatanmu. Dan cobalah untuk tinggal di lingkunganku. Sampai kapan kita akan terus berpindah-pindah rumah dari sana ke sini? Ini adalah rumah yang indah. Bersabarlah. Jika berkata begitu, aku percaya padamu. Tapi cobalah untuk memperbaiki pernikahan kita secepatnya. Aku hanya menginginkan ini. Ambil air ini. Minumlah itu. Terima kasih untuk ini. Saya harap Anda tidak menambahkan. Kamu tidak akan mati secepat itu. Kamu akan mati setelah memperbaiki pernikahan kita. Bodoh. Biarkan aku memainkan game untukmu. Biarkan aku memainkannya untukmu denganku sendiri. Ambil ini dan mainkan. Mainkan itu. Aku tidak ingin memainkannya. Aku sedang gila sekarang. Apa kau tidak melihat bagaimana dia bersikap? Dan saya. Dan kamu menyuruhku bermain game. Hei, kamu jangan khawatir.
Biarkan pernikahan ini segera diperbaiki. Bagaimana cara menanganinya? Serahkan padaku. Aku ingin mencabutnya dari rambut dan mengeluarkannya dari rumah. Sekarang serah saja padaku, Bibi. Dan saya akan menangani semuanya dengan baik. Ya, aku tahu. Tapi kamu tidak belajar apapun. Aku akan belajar darimu. Aku akan belajar darimu. Omong kosong. Kamu telah menciptakan begitu banyak masalah bagi kami. Jadi itu masalahnya. Jadi kamu membodohi aku dan dirimu sendiri. Pergi dan yakinkan dia. Dia tidak meyakinkan. Dia tidak menginginkan rasa hormat. Dia ingin kasih sayang. Ibu itu belum siap untuk memberikannya. Apa? Arham, dengarkan aku. Jika dia benar-benar mencintaimu, aku rasa dia tidak akan berpikir begitu. Tentang hal-hal ini, dia akan tetap bahagia bersamamu apapun yang terjadi. Dan setelah menikah semuanya Aku marah padanya. Tapi sekarang aku pikir dia benar. Di mana tidak ada rasa hormat. Jadi kehidupan di sana seperti penjara. Silakan, ini semua omong kosong. Dan filosofi Anda. Dia tidak seburuk itu. Jika Anda memahaminya. Jadi, apakah Anda menyesal sekarang? Jika aku punya cara kembali, aku pasti akan. Dia tidak bisa menerima hubungan seperti itu. Dia ingin datang ke rumah ini dengan terhormat. Aku tidak bisa memberinya kebahagiaan itu. Itulah sebabnya dia merasa lebih baik Dan aku akan datang ke rumah ini tapi di dalam hatimu. Fiza, aku butuh waktu untuk itu. Ayo. Saudari. Saudara Arham tidak senang dengan pertunangannya. Faras juga mengamati hal ini. Itu tidak masalah. Ada banyak sekali orang yang tidak bahagia. Tapi setelah itu mereka menghabiskan hidup mereka. Kamu masih punya waktu. Oke, ceritakan padaku, kapan Ibu Faras datang ke Kistan? Saya tidak terburu-buru untuk menikah. Saat ini aku ingin fokus studiku. Hai, mengapa? Aku ingin kamu segera tenang. Anda akan tenang dan akan pulang ke rumah Anda. Aku tidak mau kamu untuk menghadapi apa yang telah aku hadapi. Aku tidak ingin kamu berjalan lagi jalan yang aku lalui. Papa. Bir putih. Bir putih. Bir putih. Dia masih tidur sambil berbicara. Dan yang lainnya adalah aku.
yang tidak bisa tidur karena ketakutan. Hai Tuhan, jauhkan dia dari kekhawatiran dan selalu berikan dia kedamaian ini. Tidur. Amin. Kakak tolong matikan lampunya. Aku sangat mengantuk sekarang. Oke, aku akan melakukan semua hal. Kamu tidur dengan tenang. Begini, Bibi. Bolehkah aku memberitahumu sesuatu? Jangan merencanakan sesuatu yang akan menimbulkan masalah bagi kita. Nyonya Anda akan minggir pada saat-saat terakhir dan keduanya akan